muslim. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Selasa pagi hari ini merupakan pekan ketiga dari bulan apa Mas? Bulan Maret ya. Bulan Maret dan merupakan pekan ketiga juga kita masuk di bulan Sya'ban. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini dan juga Selasa depan dengan izin Allah kami akan membawakan tema terkait dengan gerbang Ramadan. Tentu kalau kita bicara Ramadan, kalau sebagian para ulama menyebutnya sebagai Sayyidus Syuhur atau penghulunya bulan. Mereka, yaitu para ulama, mengibaratkan Ramadan ini seperti halnya Nabi Yusuf. Sebagaimana keterangan dari Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi menjelaskan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu satu orang punya 11 saudara. Ramadan itu satu bulan punya 11 saudara bulan-bulan yang lain. Ya, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara sahra. Jadi semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan setahun itu ada 12 bulan. Dan diantaranya ada bulan Ramadan. Ketika Nabi Yusuf menjadi nabi, lebih tepatnya anak dari Nabi Yakub, paling dicintai, paling disayang, karena paling meletik itu memang. Begitu pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling di antara 11 bulan lainnya. Di situ paling banyak keberkahannya, paling banyak dibuka pintu surga, paling banyak ampunan dari Allah, serba paling dalam hal kebaikan. Nabi Yusuf ketika dijauhkan oleh saudara-saudaranya dari ayah yang dicintainya dan mencintainya, sampai kemudian Nabi Yusuf akhirnya sampai di Mesir. Awalnya jadi budak, dijual, kemudian diangkat oleh penguasa Mesir sampai menjadi orang menteri ekonomi. Sehingga ada di satu masa paceklik orang-orang pada datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan pokok, termasuk 11 saudaranya Nabi Yusuf. Maka ketika 11 saudara itu tahu ternyata di hadapannya adalah sosok saudara yang dulu mereka jauhkan dari orang tuanya, sekarang menjadi orang besar. Kalaupun Nabi Yusuf menghukum bisa, kalaupun Nabi Yusuf memenjarakan mereka, wajar-wajar saja, karena kesalahan besar yang mereka lakukan. Tapi apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Sudah, hari ini sudah gak ada masalah antara aku dengan kalian. Ya, impas. Semoga Allah ampuni kalian. Aku doakan ampunan untuk kalian. Ini rahmatnya, kasih sayangan Nabi Yusuf yang mampu memberikan ampunan untuk 11 saudaranya. Begitu juga bulan Ramadan. 11 bulan kita tidak luput dari kemaksiatan, tidak luput dari dosa, khilaf dan lain seterusnya.
kita pupuk itu kezaliman demi kezaliman, maka di bulan Ramadan 1 bulan penuh waktu untuk pemutihan. Itu semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik siangnya maupun malamnya. Ini keistimewaannya. Sehingga para ulama menyebut Ramadan menjadi dhaifun azimun, tamu agung. Namanya tamu agung. Ya, sampean ketekan wong tua, Mas, atau moro tua. Ya, kira-kira ada persiapannya enggak itu? Ya, arek ditamoni moro tua itu ada persiapannya apa enggak? Kan sewajarnya itu mestinya ada persiapan. Karena ini tamunya enggak sembarang. Begitu juga Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita ini setiap tahun enggak ada peningkatan sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan kewajiban puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah di Madinah posisi beliau, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun 11 Hijriah Rabiul Awal, belum sempat ketemu Ramadan. Artinya Rasulullah berpuasa Ramadan bersama sahabat mulai tahun kedua sampai tahun ke-10. Berarti berapa banyak? 9 kali. Nabi puasa Ramadan itu cuma 9 kali. Saya yakin rekan-rekan di sini luweh akeh posone Ramadan tinimbang Nabi. Betul ya? Tapi permasalahannya kualitasnya. Kalau kita mulai puasa saja tahun ke-10, Mas, usia 10 tahun wae. Lek saiki umure wis 30 ya berapa ping 20 poso. Ya, sudah 3 kali lipatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, Rasul itu mulai dari tahun pertama puasa sampai tahun ke-9 itu grafiknya naik terus. Kualitasnya. Sampai nanti Ramadan terakhir yang biasanya Nabi Muhammad ditemoni Jibril 1 Ramadan cuma sekali, Ramadan terakhir 2 kali. Yang biasanya Rasulullah i'tikaf setiap Ramadan 10 hari akhir dari Ramadan, maka Ramadan terakhir Rasul beliau i'tikaf 20 hari. Jadi ada peningkatan terus. Lah peningkatan ini tidaklah mungkin bisa kita lakukan kalau tidak ada persiapan. Maka persiapan yang terbaik yaitu mengilmui, ya, mengambil hikmah dari Ramadan itu sendiri. Maka pada kesempatan kali ini saya kenalkan dalil-dalil yang terkait dengan Ramadan. Dan kebanyakan itu menumpuk di surat Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah mulai 183 sampai 187 itu semua dalil-dalil puasa Ramadan. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa. Ayat yang awalnya kutiba dengan makna diwajibkan, diputuskan, disyariatkan, itu mesti ayat-ayat yang paling gak enak di sisi manusia. Betul. Pertama, ada ayat kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan bagi kalian perang, jihad. Kalau sudah waktunya jihad, wajib jihad bagi kita. Padahal itu adalah perkara yang kalian benci. Kira-kira orang senang apa enggak perang? Enggak senang. Padahal ketika kita sudah berhadapan dengan musuh Allah, musuh agama ini, maka wajib bagi kita untuk jihad. Perkara yang enggak enak, tapi itu kewajiban. Kutiba alaikumul qisas.
diwajibkan, disyariatkan untuk kalian kisos. Kalau orang membunuh dibalasnya ya dibunuh. Kalau ada unsur kesengajaan. Mencuri potong tangan. Tapi banyak terima apa enggak manusia? Enggak. Alasannya hak asasi manusia. Kowe sing ngomong hak, Mas. Wong tuane anake dulure sing kepaten piye? Ya, lihat semua berita itu. Kalau keluarga korban pembunuhan mesti kalau bisa hukum seberat-beratnya, nyawa dibalas nyawa. Itu ucapan siapa? Keluarga korban. Loh kita loh, bukan keluarga korban sak penake dhewe ngomong, kesakne. Ya kan? Pembunuh juga manusia. Waduh, asal. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contohnya. Kutiba alaikumul qisas juga enggak diterima. Kutiba alaikumul qital juga enggak diterima. Termasuk kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan bagi kalian puasa. Ya. Mulai banyak juga. Padahal puasa itu adalah syariat yang kompleks. Allah turunkan semua syariat Nabi dan Rasul. Syariatnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad jelas beda. Banyak perbedaannya. Di zaman Nabi Adam diperbolehkan menikahi saudara. Ya mangga. Iya, orang nek wong liya, Mas. Ya, ya. Nikah antar saudara boleh? Boleh, itu bagian dari syariat. Tapi syariatnya Nabi Adam. Syariatnya Nabi Muhammad ya jelas enggak boleh. Syariatnya Nabi Musa, Nabi Harun, mereka beribadah kepada Allah. Sholatnya harus di tempat khusus, dibikin bangunan khusus, menyendiri, nggak ada jamaah. Berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Jadi antara Nabi, antara Rasul syariatnya bisa beda-beda. Tapi untuk puasa Allah telah menekankan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Maka puasa itu ada di syariatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa sampai Nabi Muhammad. Jadi nggak mungkin manusia itu kalau punya agama tidak mengenal puasa, nggak mungkin. Pasti, artinya puasa merupakan syariat yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Manusia itu butuh puasa. Dalilnya tadi, karena semua nabi dan rasul pasti diturunkan syariat berpuasa. Nah, Rasul di dalam salah satu riwayat bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nar." Siapa saja yang berpuasa satu hari. Yauman itu sehari. Ramadan puasanya berapa hari? Sebulan. Ya, sebulan. Ya. Ramadan itu puasanya bisa 29 hari, bisa 30 hari. Padahal hadisnya siapa yang berpuasa sehari saja. Cuma tadi di belakangnya ada fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau riwayat yang lain itu imanan wahtisaban, ada landasan iman. Karena bisa jadi puasa itu puasa, tapi di jalan yang lain, umpamanya puasa fi sihatin, puasa dalam rangka kesehatan. Ada puasa fi dieting, ya kan, puasa untuk diet ben langsing, ya. Ada puasa-puasa yang lainnya, itu mempuasa, tapi bukan fi sabilillah, bukan atas dasar iman, bukan. Dan itu ada, ya.
Dikira orang-orang kafir pun nggak kenal puasa, kenal mereka. Orang buktinya sarapan aja bahasa Inggrisnya breakfast, break fasting, break leren fasting dari apa? Tidak makan puasa. Setelah mereka mungkin menjelang tidur sudah nggak makan, ya berhenti makan umpamanya untuk diet dari jam 7 malam atau jam dari 6 malam, nanti sampai tangi turu jam 8 jam 9 orang kenal subuh ya kan, orang kafir ceritanya. Baru kemudian mereka break fasting, sarapan. Nah, orang beriman puasa tapi punya modal apa? Fi sabilillah, karena Allah, karena iman. Kenapa? Karena kalau enggak seperti ini jadinya beban. Maka ayat yang ke-185-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ramadan itu Allah sedang menghendaki bagi kalian kemudahan, bukan Allah inginkan kesusah payahan. Jadi Ramadan itu dalam syariat itu malah dipermudah. Allah tidak menginginkan kesusah payahan. Lah kok bisa? Kalau kita punya ilmunya. Karena ayat-ayat ini turun tahun berapa tadi? 2 Hijrah. Berarti sebelumnya tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Rasul di Mekah 13 tahun berdakwah, belum ada puasa Ramadan. Sampai 16 bulan di Madinah atau 2 tahun di Madinah, belum ada puasa Ramadan. Tapi ada kewajiban puasa. Apa itu? Yang pertama adalah puasa 10 Muharram, dikenal dengan puasa Asyura. Itu dulu, ini fase pertama puasanya kaum muslimin di Mekah. Puasa Asyura itu menjadi puasa wajib, puasa fardu. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan. Itu wajib. Puasa 3 hari dalam kalender Komariah setiap bulannya. Itu menjadi wajib. Dipengne setahun, Mas. Piro totalnya? 3 kali 12 36. Jadi total puasanya kaum muslimin di Mekah itu setahun berapa? 36 hari plus 10 Muharram 37. Lah Ramadan berapa hari, Mas? 29 30. Ayo, lebih mudah mana? Gitu. Ya. Dulu itu 36 hari totalnya puasanya kaum muslimin, 37 hari. Lah kemudian Allah turunkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu menjadi mudah. Kenapa? Karena sudah terkurangi sepekan setidaknya. Maka dengan turunnya ayat ini, puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya menjadi sunnah. Syariatnya masih ada, puasanya nggak hilang, cuma yang awalnya derajatnya fardu menjadi sunnah. Karena wajibnya di Ramadan. Ini, Mas. Dan Rasulullah SAW membuka pidatonya, ceramahnya di bulan Sya'ban menjelang Ramadan dengan sabda beliau, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarakun, bulan barokah. Wa faradallahu alaikumusiyam, Allah wajibkan puasa. Wa tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa tughlaqu abwabu jahim, ditutup pintu neraka.
Wasufidati marwadat sayati, di borgol, di kerangkeng, dicencang komandan-komandannya setan. Dan wa fihi lailatul khairum min alfi syahrin, di Ramadan ada satu malam yang kemuliaannya melebihi 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. 6 poin ini rekan-rekan sekalian, mana yang sifatnya beban, mana yang sifatnya kabar gembira? Banyakan beban atau banyakan kabar gembira? Banyakan kabar gembira. Yang beban cuma satu, hanya kewajiban puasa. 5 yang lainnya semuanya kabar gembira. Bulan barokah, kabar gembira. Surga dibuka, neraka ditutup, kabar gembira. Setan-setan dibelenggu, ada Lailatul Qadar, ini semua gembira. Supaya apa? Supaya termotivasi orang-orang beriman itu bahwa Ramadan itu bukan beban. Tahu kalau beban itu, Mas, bedanya? Kalau orang-orang dulu, orang-orang salafus saleh, itu mereka punya impian, seandainya setahun itu semuanya adalah Ramadan. Itu mereka, kenapa? Karena mereka tahu kegembiraan-kegembiraan yang ada di tengah-tengah Ramadan. Tapi kalau beban, lagi ketemu poso rong dino ya, Mas, wis tekok bodone kapan? Nah, itu beban berarti. Ya kan? Berarti itu beban. Pagi poso 3 dino iki sik pirang minggune to posone. Nah, itu berarti beban. Ya. Iya loh, orang itu kalau sudah tadi senang dengan iman, ya, mewujudkannya dengan amalan, itu kalau bisa Ramadan terus-terusan kan. Makanya sampai Rasul itu, beliau tahu sahabat-sahabat yang di Mekah itu mereka puasa 36 hari, 37 hari setahun. Dan Ramadan hanya genep di 29 atau 30 hari. Makanya Rasul kemudian memberikan syariat ibadah sunnah puasa 6 hari Syawal. Supaya apa? Supaya tadi yang biasanya puasa setahunnya 36, 37, ketemu Ramadan hanya 30 hari, maka ditambah puasa sunnah yaitu 6 hari Syawal. Totalnya berapa? 36 hari juga. Itu kenapa? Karena sahabat sudah terbiasa untuk melakukan amalan. Nah, kita ini supaya kita tahu bahasanya ibadah jangan dijadikan beban. Contoh yang paling mudah itu kan adik-adik, anak-anak kita yang sekolah. Biasanya kalau Ramadan itu sama sekolahannya itu dikasih buku tipis mirip LKS, kertas burem, dibuka isinya kolom-kolom. Sekolah ini cuma ngetung nih tok, wis pokoknya engko bar perayaan teko kudu genep diisi lengkap. Gak ada panduan adab puasa ora, adab taraweh luput, adab tadarus ngaji yang gak pernah diajarkan sebelumnya. Sing penting pokoknya ki buku kudu genep. Dan itu sampai di rekan-rekan sekalian yang sudah menjadi orang tua. Ya, kepegang juga itu. Janji anake kok ora genep ngisine ya isin. Akhirnya podo ngoprak-ngoprak anake. Sudah azan, ya, bengak-bengok kono gek ndang nang masjid, golek tanda tangan imame. Ya kan? Akhirnya adik-adik kita, anak-anak kita itu ke masjid bukan karena pengen ibadah. Goro-goro buku tipis kuwi Ramadan itu beban, Mas. Itu contohnya beban. Maka di saat beban itu bisa diselekno, yang terjadi apa? Diseleh nih. Contohnya pas taraweh, bapaknya sholat, masih sholat, gurune yo sholat. Ketika pada sholat semuanya, ya, mereka langsung ketemu temennya pelayon, berdigasa. Mumpung ini bisa ditaruh bebannya.
Tapi ketemu tahiyat akhir, langsung gawe sop paling buri, redet. Imame salam melu salam, koyok-koyok melu taraweh. Ya, karena kalau nggak gitu bapaknya mesti nyeneni. Ya, masih mesti nyeneni. Itu bukti pertanda beban. Kalau sudah selesai semuanya, saya ini termasuk korban terus tiap tahun. Ya kan? Habis salam, habis taraweh gemeruduk ning ngarep imam. Ya, langsung nyodorne paraf tanda tangan. Kuwi ngono sing ditambahi, Pak Ustadz tadi tausiahnya judulnya apa? Ora modal belas ngrungokne wae ora. Ini nyata. Nyata ini contoh beban untuk adik-adik anak-anak kita ini yang mungkin belum punya kewajiban puasa karena belum balik. Lah ini gambaran kalau ada di yang dewasa. Ya, di dewasa. Sudah dewasa tapi ketika Ramadan ngeluh tok isinya. Ini kualitas Ramadan kita ini sebetulnya sangat erat kaitannya juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah itu mewanti-wanti, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur mesti Allah tambah. Nikmatnya, anugerahnya itu pasti Allah tambah. Cuma saya ingin kembalikan lagi, tolong difahami makna kita itu syukur. Kita ini syukur bukan kudu ngenteni lek wis dikai akeh. Lah itu yang salah. Ya. Seakan-akan selama ini itu lek sik kursak mene enggak butuh syukur. Nah itu kesalahan. Ya. Jadi hari ini saja ketika kita bisa bangun, bisa melaksanakan subuhan, ya, dalam kondisi sehat walafiat, keluarga sehat walafiat. Wah, itu kan juga nikmat. Wajib kita syukuri. Kalaupun kita sakit, ya, kemudian bangun mendingan meskipun belum sembuh, kita juga wajib syukur. Mending tinimbang wingi malah belas, ya, gak iso apa-apa, saiki iso miring. Nah, harus disyukuri. Jadi gak menunggu yang namanya dapat banyak. Karena ketika kita hilang syukurnya, ya, berarti kita masuk ke dalam jurang kufur nikmat. Dan ini merupakan visi terbesarnya setan, iblis. Iblis itu ketika dimurkai oleh Allah ngusir Nabi Adam, Allah juga melaknat iblis. Apa kata iblis? Ya sudah, sepenting aku meminta doa, memohonkan doa kepadamu ya Allah, panjangkan usiaku. Iblis lain donga sik mbek Allah, ya. Njaluke mbek Allah. Ya. Enggak pakai dukun-dukunan, enggak pakai. Ya kan? Iblis saja itu minta kepada Allah. Dan Allah kabulkan. Innaka laminal mundhorin. Iblis oke, kata Allah iya. Engkau akan dipanjangkan usianya sampai hari akhir. Lihat, ini kan baru saja dikasih anugerah. Apa jawaban daripada setan? Setan menjawab, fabima ahwaitani. Ya Allah, sebagaimana engkau telah laknat aku, engkau telah sesatkan aku, maka aku akan goda itu anak turunnya Adam dari kanan, dari kiri, ya, dari depan, dari belakang, ya, terus menerus. Lihat, ini apa? Dosa selanjutnya yang dilakukan oleh iblis setelah Allah karuniakan makbulnya hajat. Doanya langsung dikabulkan. Innaka lamundhori. Tapi hasilnya ternyata langsung menyalahkan Allah.
langsung kufur. Dengan statementnya, pokoknya aku mesti akan goda anak turun Adam dari arah depan, belakang, kanan, kiri, bawah. Dan ditutup ayatnya, wala tajid aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau akan menemukan bahwa hamba-hambamu anak turunnya Adam sedikit dari mereka yang bersyukur. Berarti ini termasuk visi setan, supaya menjadikan hamba-hamba Allah itu hilang syukurnya. Dari awal ketika baru mendapatkan laknat, iblis sudah berstatement, nanti hamba-hambamu akan aku goda gimana caranya tidak punya rasa syukur. Dan itu terjadi. Seakan-akan kalau musibah itu kita mengalaminya wis paling sedih dewe. Padahal hamdalah itu enggak boleh luput. Ketika nikmat kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, karena nikmat-nikmat ini kesolehan-kesolehan bisa aku jalankan. Tapi ketika diberikan ujian musibah, ya tetap hamdalah, alhamdulillahi ala kulli halin. Ya, segala puji bagi Allah dari segala macam kondisi. Jadi dengan adanya syariat itu menunjukkan level syukur kita. Karena sebetulnya syariatnya Nabi Muhammad itu kemudahan, kata Allah. Ya, tadi kembali ke ayat Ramadan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Syariat puasanya orang sebelum Nabi Muhammad itu dari malam, Mas. Dari sebelum subuh, jadi masih gelap gulita, itu sampai bukanya ketemu gelap gulita lagi. Itu ada syariat puasa di salah satu nabi yang demikian. Coba sekarang, puasa kita dari mana? Dari terbitnya fajar subuh. Ya kan? Dari terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari loh ya. Terbitnya fajar. Jadi subuh itu berarti kita sudah mulai berpuasa. Enggak boleh makan, enggak boleh minum. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Bukan ngenteni muadzin adzan maghrib. Karena muadzin ya butuh es teh. Ya, yo lek dikai es teh seruput langsung adzan, bisa dijadikan acuan. Lek ketemune es teler, sak mangkok 5 menit ngentekne nih. Ya, muadzine gak yo nggo ngono dientekne sik. Wis kena 5 menit, Mas. Kitanya yang ngenteni kok tambah peteng urung enek adzan. Maka acuan buka puasa itu bukan adzan maghribnya muadzin, tetapi waktu masuknya adzan maghrib. Maka boleh itu dijadikan acuan print-printan dari Kemenak biasanya itu di setiap masjid atau musola itu boleh. Kenapa? Karena muadzinnya belum tentu sama karakternya. Ada muadzin yang karakternya cuma ngeruput sepenting batal nih tok. Ya, air mineral ya dicubles terus disedot surut wis terus adzan. Lah ini enggak masalah. Kita pakai acuan muadzin. Tapi ada muadzin yang sing ngentekne gedang goreng siji, es teh, ya, akhirnya ya telat adzan maghribnya. Itu tuh kemudahan. Cuma sampai terbenamnya matahari. Ya. Diawali dari adzan subuh. Iki tapi jangan disepelekne. Ya, subuh golek adzan masjid sing paling terakhir. Ya, terus bukannya golek adzan masjid sing paling pertama. Lah ini ya masalah nih. Ya. Kalau di samping rumahnya adzan subuh, sik engko ning kono kae sik urung adzan kok. Wah, bablas terus, masih makan minum. Itu kalau subuh. Kalau maghrib, masjid paling deket adzan duluan langsung buka. Nah, ini kan masalah. Jadi sebetulnya sudah dimudahkan. Itu fase yang pertama tadi, ketika awalnya puasanya apa, Mas? Asyura sama 3 hari
setiap bulan. Ketika muncul ayat kutiba alaikumusiyam, ini masuk fase kedua. Jadi wajib berpuasa di bulan Ramadan, tapi pilihan. Ini fase berikutnya. Pilihan itu gimana? Yang kuat tapi nggak puasa boleh? Boleh. Lah kok bisa? Sama statusnya dengan orang yang sedang sakit, lansia, hamil, menyusui. Apa itu? Ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu orang-orang yang punya kemampuan. Berarti orang sehat. Ya. Orang yang punya kemampuan puasa kok nggak mau puasa? Boleh, boleh. Tapi dia wajib fidyah, mengeluarkan makanan untuk setiap harinya satu orang miskin. Itu fase berikutnya. Yang kedua kayak gini. Orang yang safar bisa ganti ayyamam ma'dudat, ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakitnya ada potensi sembuh, orang yang safar kan mesti balik nih. Sing ada potensi sembuh dari sakitnya bisa mengganti di hari lain. Tapi bagaimana dengan sakit menaun? Bagaimana dengan lansia? Bagaimana yang udah orang nggak punya kekuatan fisik, hamil, menyusui? Ternyata masih sama dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang mampu pun boleh enggak berpuasa dengan syarat membayar fidyah. Contohnya apa? Di peristiwa perang Badar. Karena perang Badar itu Ramadan pertama. Itu ada sahabat yang puasa perang. Tapi ada sahabat yang perang mbek ngemut kurma. Dan tidak ada yang saling bully, awan-awan Ramadan mukel. Enggak ada seperti itu. Ya, siang-siang hari puasa enggak puasa sendiri, enggak ada. Kenapa? Karena saat itu masih pilihan. Kuat puasa bisa, tapi milih bayar fidyah yo karepe. Ini tahapannya. Sampai nantinya muncul ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ketika kalian melihat bulan baru, maka kalian berpuasalah. Nah, ayat ini kemudian masuk fase terakhir Ramadan. Dan itu sebagaimana hari ini kita melaksanakan puasa. Semuanya harus puasa, tidak pandang bulu. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana dengan yang punya udzur-udzur seperti ayat sebelumnya? Rasul menyebutkan yang safar, yang sakit potensi sembuh tetap ganti di lain waktu. Tapi bagi orang yang kuat, yang awalnya tadi bisa ganti dengan fidyah, sudah nggak ada ganti-gantinya. Harus wajib puasa. Adapun yang lansia, yang fisiknya sudah nggak kuat, ibu hamil menyusui, tetap boleh dengan cara fidyah. Ini kemudahan selanjutnya, Mas. Ya, jadi ibu hamil menyusui itu nggak perlu ganti. Ya, cukup bayar fidyah. Saya itu pernah punya murid anak Palangkaraya, Mas. Ya, ini anak keempat dari 22 saudara belum finish. Katanya ceritane ngono mbiyen. Pak Ustadz, saya itu punya saudara jumlahnya 22. Tapi ibu saya hari ini masih hamil. Nah, kan berarti belum finish. Satu bapak, satu ibu. Bocah ini cerita gini, Ustadz, ibu saya itu mulai nikah sampai sekarang enggak pernah puasa Ramadan. Ya bener. Ya bener. Ya. Apakah cukup fidyah saja? Ya cukup, memang seperti itu. Kenapa? Karena kalau mau gantinya kapan, Mas Wi? Coba. Hamil, melahirkan, menyusui, urung wayahe nyapeh wis hamil lagi. Nglahirin lagi. Ya, dari anak pertama sampai anak 22 itu ketemu Ramadan terus itu.
Ya kan, coba gantinya kapan coba sekarang? Ya, nggak bisa. Maka saya lebih cenderung ke pendapat kalau untuk orang perempuan muslimat ya, hamil dan menyusui itu cukup bayar fidyah, nggak perlu ganti. Cuma saya pesan ke suaminya, ke walinya, yang laki-laki yang biasanya ngasih fidyahnya, fidyah itu jangan model rapelan Mas kalau bisa. Kita ini memudahkan amalan. Karena dalilnya tadi apa? It'amu ta'amu miskin, memberikan satu makanan untuk orang miskin. Berarti hitungannya apa? Setiap hari. Jangan pakai alasan nggak punya waktu. Itu nanti Mas kalau betul-betul nggak punya waktu, kesibukan, ya ujung-ujungnya dirapel, ngundang 30 wong miskin, ya dijak maem lah itu nanti. Bukan nggak boleh, tapi jangan pakai kalau kita ben bar asar yo jare ngabuburit barang mosok mampir Rocket Chicken ra iso. Ya kan, mampir golek sego pecel ndok gak bisa, kan gak mungkin. Usahakan kalau bisa masak sendiri gak apa-apa. Jadi fidyah itu ukurannya apa? Makanan yang terbiasa kita makan harian. Kalau biasa kita segondok, maka ngasih fidyah ya minim segondok Mas. Naik gak apa-apa sego pitik. Tapi jangan sampai medun. Modal ning angkringan golek ning 2 bungkus diwadahi plastik, mau Mas fidyahku. Nah, ini yo salah. Ya, jadi menu yang terbiasa kita konsumsi harian itu batasnya fidyah. Lebih baik gak masalah. Kasihkan Mas, siapa? Mungkin tetangga kita ada yang kurang mampu. Ya. Orangnya sebulan sama boleh. Ya, orangnya beda-beda setiap harinya juga boleh. Cuma saran saya tadi, fidyah itu keluarkan setiap Ramadannya sehari keluarkan. Jangan keburu-buru pakai model ngapelan. Ya, itu bisa sih, tapi nanti kalau betul-betul ya kita nggak mampu waktunya, kesibukannya, wirawirinya, lah itu baru pakai solusi selanjutnya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya yang terkait dengan kemudahan yuridullahu bikumul yusra itu adalah ayat faman syahida minkumus syahra. Siapa yang menyaksikan bulan baru. Ini kalau dalil hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah artinya Idul Fitri juga ketika melihat hilal. Jadi kemudahan berikutnya yaitu penentuan Ramadan dan Idul Fitri itu dengan menyaksikan, melihat. Karena yang delep nih bulan srengenge, sing muncul nih bulan srengenge Allah atau siapa? Allah. Jadi pergantian bulan dengan melihat itu bagian dari takdir Allah dan nggak mungkin salah. Hari ini kita nggak lihat karena ketutupan awan, hujan deras, maka kita make dalilnya Rasul. Fa in humma alaikum fa akmilul iddah. Kalau ketutupan nggak ketok, yo wis genep ono. Ya, jadi 30 dino. Sok ben besok lusa baru kalian berpuasa atau kalian Idul Fitri. Mudah apa enggak? Mudah. Dan itu kesepakatan para sahabat semenjak zaman Nabi sampai zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi imam 4 mazhab itu masih sepakat seperti itu, ru'yatul hilal. Baru kata Syekhul Islam di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, baru hari ini muncul orang-orang dengan ilmu barunya. Ya, karena ilmu astronomi atau ilmu hisab, ya, ilmu hisab itu bikinan manusia. Ya Bang ya? Yang namanya made in manusia itu antara Profesor A dengan Profesor B mesti bisa gak gaduh. Profesor A rumusannya, rumusku jenenge wujudul hilal kila wis 0, sekian derajat. Profesor B ora, lek kaidahku gak ngono.
Jenenge hilal kuwi lek wis 3 derajat munggah. Akhirnya kira-kira barbar. Ya. Maka dikembalikan bentuk mudahnya dari Allah apa? Menyaksikan, melihat. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW itu masuknya Ramadan cukup dengan 1 orang saksi aja yang lihat. Ada orang lihat lapor kepada Rasul, saya tadi lihat hilal Rasul. Ya sudah, besok kita Ramadan. Kalau menutup Ramadan, membuka 1 Syawal Idul Fitri itu harus minimal 2 orang yang melihat. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak dijelaskan kenapa membuka Ramadan cukup 1 orang saksi laki-lakinya, tapi kalau menutup Ramadan membuka Idul Fitri harus 2 orang saksi laki-laki. Kalau bahasa saya dalam menjelaskan mudahnya, nyetor duit luwih gampang timbang narik duit. Nyetor duit ki sapa wae iso, Mas. Mbuh kuwi jenengmu jenenge sapa enggak masalah, tanda tangan bebas. Tapi kalau narik duit harus sesuai KTP. Tanda tangan kudu persis KTP, persis bukune, macam-macam. Iya mangga. Gambangannya gitu. Tapi satu lagi tadi, bahwa ini semua kemudahan. Di zaman Rasul ya, itu memang laporan kepada beliau. Kemudian beliau yang mengumumkan. Hari ini kita ya, di negara yang mayoritas kaum muslimin juga ada Kementerian Agama yang setiap tahunnya juga mengirimkan orang-orang yang melihat hilal tersebut. Ada timnya, bahkan ratrimo siji, Mas. Mungkin siji sak kabupaten atau siji 1 rayon 1 provinsi. Dan kita punya 33 lebih mungkin sekarang kalau ada pemekaran lagi provinsi se-Indonesia. Kemudian mufakatkan dengan adanya sidang isbat, kemudian diumumkan, selesai. Itu hal yang memudahkan bagi kita untuk menentukan Ramadan dan Idul Fitri. Gak usah eker-ekeran. Ya, kelompok saya yang paling tahu ilmunya itu, kelompok saya yang paling top dalam menentukan itu. Enggak, Mas, gak bisa. Karena ibadah kita ada sifatnya individu, ada yang sifatnya di bawah kepemimpinan. Sholat individu, tapi waktunya diatur. Di masjid-masjid, musola biasanya ada perin-perinan waktu, jadwal sholat gak itu? Azannya kapan? Paling nanti ada catatannya plus minus 5 menit. Ya kan, kayak gitu. Itu dari Kemenak, Mas. Dan itu diterima seluruh masjid dan musola se-Indonesia. Ya apa enggak? Waktu sholat diterima. Haji sampai dilik-dilikan mbek pemerintah, wajib mangkat dhewe, ya, enggak pakai visa haji, paspor haji, sampai Saudi dideportasi lah ya. Ya lek langsung dideportasi, lek dekem di penjara dulu kan ra penak. Karena haji itu dari zaman Nabi pun juga sama. Ya, berada di bawah kepemimpinan. Jihad juga sama. Ya, enggak bisa sembarangan dhewe mangkat wong jihad iki enek harta rampasan perang. Ada ghanimah yang bagi sapa? Pemimpin. Ya, enggak karepe dhewe untuk budak wedok ayu wis ki aku, ya kan? Sing elek wis kowe. Enggak bisa. Ini semuanya harus dengan pemimpin yang sah. Lah kita ini nerima jadwal sholat dari Kemenak, kita nerima haji juga dari Kemenak. Kenapa Ramadan Idul Fitri koyok-koyok gak gadok mbek Kemenak? Kan aneh. Karena yang kita butuhkan salah satunya Ramadan dan Idul Fitri itu syiar kaum muslimin. Ya, syiar kaum muslimin, persatuannya. Tapi terkadang dikasih narasi ndak apa-apa, berbeda itu indah. Indah piye Mas? Kene sik poso kono wis ngemplok lontong sayur pupu indah. Ya kan? Kita ki sik nahan luwe kono wis mangan nyimak-nyimik gitu ya. Enggak ada indah-indahnya. Indah itu kalau kita bersama di atas persatuan kaum muslimin. Ya, puasa-puasa bareng, Idul Fitri bareng. Itu baru syiar Islam. Dan Rasul SAW telah menyebutkan tadi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Ya, dan ini kesepakatan para ulama dari masa ke masa. Sehingga
kalau adanya ilmu seperti astronomi atau ilmu hisab sebagai panduan pendamping dari ru'yatul hilal, nggak masalah. Ya, atau istilahnya second plan-nya ya nggak masalah. Tapi kalau menjadi acuan utama, maka tentunya ini tidak sebagaimana yang difahami oleh para ahli tafsir Quran dan juga para ahli tafsir hadis dari dulu sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya secara materi yang bisa kami sebutkan ya. Mungkin masih sisa 5 menit. Di antara rekan-rekan ada yang bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Monggo. Ada apa enggak? Monggo. Ya, Ustaz. Ya. Untuk membayar fidyah itu bisa dilakukan secara pribadi atau dalam artian kan beda dengan zakat. Zakat kan ada tandanya. Ya. Terus juga istilahnya kan mungkin doa atau niatan tertentu seperti itu ketika membayarkannya. Kalau fidyah itu kan ada hitungannya sendiri. Itu hitungannya juga bergantung pada nilai makanan sehari-hari kan. Dari orang berbeda. Ada yang mungkin nilainya katakanlah sekali makan 15.000, ada yang 20.000 sendiri. Nah, ketika pembayarannya itu juga sendiri, sudah dilakukan mandiri begitu. Istilahnya tidak harus dikumpulkan ke siapa atau sifatnya seperti sedekah gitu, tapi statusnya fidyah. Ya. Begitu Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Fidyah itu memang sifatnya sendiri, mandiri. Tidak seperti wakaf, tidak seperti zakat mal. Ya, fidyah itu mirip zakatul fitri. Zakatul fitri itu beda dengan zakat mal. Zakatul fitri itu sifatnya juga mandiri. Meskipun kemudian hari ini untuk memudahkan itu dibentuk kepanitiaan. Ya sekarang karena ada kepanitiaannya, ilmunya juga harus melebar ke kepanitiaannya. Ya, supaya panitia mengilmui dulu zakatul fitri. Bahasanya mereka siap menerima ya bahan makanan pokok, kalau kita ya beras. Kalaupun dari konsumen muslimin, ketika ke panitia karena mereka nggak punya waktu, nggak punya beras di rumahnya, akhirnya dalam wujud duit. Ya, hitungan per kilonya bisa 10.000, bisa 12.000, tergantung beras opo sing dimaksud. Maka panitia ini harus kerja. Gimana? Kulaan beras, tuku beras, Mas. Karena zakatul fitr itu sampai fuqara dan masakin itu harus bahan makanan pokok, yaitu beras. Enggak bisa duit. Begitu juga apa tadi nih, Mas? Fidyah. Fidyah itu jangan pakai duit, meskipun wong luwih seneng duit. Ya, karena ibadah itu ora baperan, Mas. Ibadah itu bukan perasaan, ibadah itu tauqifi, mengikuti yang telah dicontohkan. Ya, zaman Rasul sudah ada. Rasul mah enggak punya duit, punya dinar dirham punya. Ya. Kalaulah dicuil nih dinar itu kan emas. Dicuil tek nih fidyahku, bisa apa enggak? Bisa, tapi nggak dilakukan. Itu menunjukkan kalau syariat fidyah itu makanan jadi tinggal lem. Ya, makanan jadi tinggal lem. Maka nggak bisa fidyah. Ya, pernah saya itu ngalami beberapa kali itu sampai saya tidak menerima pembayaran fidyah untuk umum. Kenapa? Karena dulu itu ada orang datang bawa pirang sak beras. Ini saya tolong fidyah saya untuk. Fidyah beras, sedekah apa fidyah? Kalau atas nama sedekah kita terima, kalau atas nama fidyah nggak bisa kita terima. Ya, karena fidyah itu bahan makanan yang siap saji. Seperti hanya Idul Adha sama akikah, podo-podo weduse, podo-podo dagingnya. Tapi kalau Idul Adha antum bagikan mentah boleh, antum ajak makan bareng-bareng wis mateng kene. Tapi kalau akikah sampean kei mentah,
Ya kan? Nggak bisa, Mas. Ya, ajak makan bareng atau kalau nggak bisa ngumpul nih ya udah kotaan miber. Ya kan, delivery tinggal makan. Podo weduse, podo dagingnya, tapi cara menyajikannya dalam syariat ditentukan. Kalau akikoh nggak pakai mentah, akikoh sudah mateng. Kalau Idul Kurban, Idul Adha boleh mentahan. Fidyah juga sama. Ya, berasnya podo beras. Ya, tapi dadekno segose. Ya, tempene juga sama, deline podo tapi ya gorengen sik. Ya, dibacem dulu, yang penting sampai kaum miskinnya itu dalam kondisi tinggal makan. Itu sifatnya mandiri, betul. Enggak perlu panitia. Makanya itu tadi mudah sebetulnya. Ya, apalagi kalau kita ngasihnya lebih. Ya, kan tadi satu orang miskin. Padahal wong miskin kuwi sak omah enek wong papat. Kan kewajiban fidyahnya tadi cuma satu porsi. Nah, tapi kita tahu, mosok sak omah wong papat ngekei siji, akhirnya ya ditukokne papat. Ya, maka niatkan tiganya itu sedekah. Maka pahalanya double. Pahala mengganti puasa bagi istri atau bagi ibu ya yang hamil atau menyusui, kemudian pahala sedekah. Apalagi kalau semuanya ini fidyah tadi dimasak oleh istri itu sendiri atau ibu itu sendiri, maka pahala nguleknya, gorenge, sedekah lengo barang kowe ya kan, saiki larang, wah itu terhitung pahala kabeh itu. Ya bukan nggak boleh beli, silakan beli pun nggak masalah, tapi harus dalam kondisi makanan siap saji. Demikian ya yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kajian pada pagi hari ini yang dapat kita ambil dari kajian pada pagi hari ini. Kita persiapkanlah puasa bulan Ramadan bulan depan dengan sebaik-baiknya. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz